Selamat pagi teman-teman dan semua. Perkenalkan nama saya Ezra Pujian Tambunan dari jurusan S1 Akuntansi Stekom Kendal. Saya di sini mau menjelaskan tentang strategi konten digital marketing yang memikat. Itu berkaitan dengan pertemuan kedua, yaitu intinya tentang digital marketing atau konten digital marketing. Saya mulai aja. Yang pertama, pengertian pemasaran digital. Apa itu pengertian pemasaran digital? Digital marketing bukan sekedar memposting foto di sosial media. Menurut para ahli, ini adalah seluruh kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media berbasis internet seperti blog, website, email, hingga awards. Bagi seorang akuntan, digital marketing adalah teknik untuk mempromosikan jasa profesional, brand pribadi, atau produk informasi keuangan kita agar bisa menjangkau klien tanpa batasan geografis. Ini adalah cara kita membangun hubungan yang saling menguntungkan antara produsen jasa keuangan dan konsumen di dunia maya. Jadi, inti pemasaran digital itu pengertiannya itu adalah kita mempromosikan jasa kita kepada konsumen agar pemasaran kita itu laku di konsumen itu. Slide kedua adalah apa itu konten marketing. Konten marketing adalah seni menjual tanpa terlihat sedang membujuk. Alih-alih langsung menawarkan jasa audit, kita memberikan konten yang bermanfaat seperti tips mengelola kas kecil atau cara baca neraca. Tujuannya adalah untuk menarik audiens agar mereka merasa terbantu dengan informasi kita. Jika audiens sudah merasa mendapatkan nilai dari konten kita, mereka akan dengan sukarela menjadi pelanggan atau klien kita nantinya. Jadi, kunci konten marketing itu adalah memberi informasi sebelum meminta transaksi tersebut. Mengapa konten penting bagi akuntan? Mungkin ada orang awam bertanya-tanya tentang seberapa pentingkah konten bagi akuntan dan seberapa penting akuntan tersebut menginginkan konten agar bisa berhasil. Nah, jawabannya adalah kredibilitas. Apa itu yang dimaksud kredibilitas? Akuntansi adalah bisnis kepercayaan. Melalui konten digital yang rapi, akurat, dan mendalam, kita membuktikan kompetensi kita di depan publik. Konten menjadi bukti nyata bahwa kita memahami regulasi pajak tersebut atau mahir mengoperasikan software akuntansi. Konten menjadi bukti nyata bahwa kita memahami dan dapat mempraktekkan langsung secara langsung dan dengan rutin berbagai konten. Kita memposisikan diri sebagai otoritas atau ahli keuangan yang bisa diandalkan oleh calon klien atau perusahaan. Yang berikutnya, kenali brand atau produk Anda. Tahap awal untuk membuat konten yang baik adalah memahami diri sendiri atau brand yang kita bawa. Apa spesialisasi Anda? Apakah Anda sangat jago di akuntansi biaya atau mungkin lebih condong ke perpajakan atau yang lain? Pahami kelebihan Anda agar bisa menonjolkan sisi tersebut di dalam konten. Kalau
Anda mahir di perpajakan atau di akuntansi atau di audit, itu bahkan kalau buat konten tersebut bisa lebih mudah dan bisa lebih dipahami. Dan sebaliknya, ketahui kekurangan Anda agar bisa diperbaiki atau dikompensasi dengan kolaborasi. Brand yang kuat lahir dari pemahaman diri yang jujur dan mendalam. Yang seterusnya, tentukan target audiens Anda. Yang pertama, pada tahap ini, kita harus menentukan siapa audiens yang akan menerima informasi akuntansi yang kita buat. Apakah mereka pemilik UMKM yang membutuhkan panduan pembukuan sederhana, atau manajer keuangan yang membutuhkan analisis audit yang mendalam? Identifikasi audiens dilakukan berdasarkan hobi, umur, hingga jenis pekerjaan mereka. Mengetahui siapa yang kita ajak bicara membantu kita menyusun konten yang benar-benar relevan dengan masalah keuangan yang mereka hadapi sehari-hari. Yang kedua, menentukan target audiens juga berkaitan erat dengan di mana mereka biasanya mencari informasi audiens profesional. Mungkin lebih banyak menghabiskan waktu di aplikasi LinkedIn atau membaca blog teknis, sementara audiens lebih mudah mungkin lebih suka menonton tips keuangan singkat di TikTok atau di Instagram atau di Telegram atau di Twitter atau lain sebagainya. Dengan memahami perilaku audiens, kita bisa melakukan konten tutorial akuntansi kita di platform yang tepat, sehingga tingkat keterlibatan atau engagement dan manfaat dari konten tersebut bisa maksimal. Yang ketiga, target audiens yang jelas memungkinkan kita untuk fokus menjadi pemberi solusi. Seorang akuntan sukses di dunia digital adalah mereka yang tahu apa kesulitan audiensnya. Misalnya, jika target audiens kita adalah pengusaha rintisan, buatlah konten tentang cara mengelola cash flow di tahun pertama dengan memberikan solusi yang spesifik untuk target audiens tertentu. Kita membangun otoritas dan kepercayaan bahwa kita adalah ahli yang memahami kebutuhan mereka secara mendalam. Yang keempat, setelah mengetahui siapa audiensnya, kita harus menyesuaikan gaya bahasa. Jika targetnya adalah mahasiswa akuntansi, kita bisa menggunakan istilah teknis seperti depresiasi atau rekonsiliasi. Namun, jika audiensnya adalah orang awam atau pedagang kecil kayak UMKM, gunakanlah bahasa yang jauh lebih sederhana. Misalnya, mengganti kata liabilitas dengan utang. Kesesuaian bahasa ini sangat krusial agar pesan atau materi tutorial akuntansi yang kita sampaikan melalui konten digital tidak membuat penonton merasa bingung atau bosan. Yang selanjutnya, tentukan media digital Anda. Yang pertama, memilih platform berbasis teks dan portofolio atau website blog. Media pertama yang bisa kita gunakan adalah website atau blog pribadi. Bagi seorang akuntan, website sangat efektif untuk menyajikan artikel analisis keuangan yang mendalam. Panduan pajak atau opini mengenal standar sangat formal dan profesional. Di sini kita bisa membangun portofolio digital yang menunjukkan bahwa kita bukan sekedar praktisi, tapi juga pemikir yang kritis di bidang keuangan, sehingga calon klien atau pemberi kerja merasa yakin dengan kompetensi yang kita miliki. Yang kedua,
memanfaatkan media sosial untuk jangkauan yang luas. Yang ke yang kedua, media sosial seperti LinkedIn, Instagram, atau TikTok. Saat ini menjadi alat pemasaran yang sangat kuat. LinkedIn sangat cocok bagi akuntan untuk menjalani relasi profesional atau bisnis to bisnis. Sementara Instagram atau TikTok bisa digunakan untuk berbagai tips keuangan harian yang ringan dan interaktif. Dengan memilih media sosial yang tepat, informasi akuntansi yang kita buat bisa menjangkau audiens yang lebih muda atau pemilik bisnis rintisan yang aktif mencari solusi praktis untuk masalah pembukuan usaha mereka melalui internet. Yang ketiga, penggunaan platform berbasis video atau edukasi di YouTube. Platform berbasis video seperti YouTube adalah media terbaik jika konten kita berupa tutorial teknis, misalnya cara mengoperasikan software akuntansi, atau Excel, atau software Accurate, MyOp, SAP, Mekari, atau lain sebagainya, memungkinkan kita untuk melakukan screen recording yang mendetail sehingga audiens bisa mengikuti langkah demi langkah cara visual di bidang akuntansi. Media video sangat membantu dalam membangun kepercayaan karena audiens bisa mendengar suara dan melihat keahlian teknis kita secara langsung. Hal ini menjadikan video sebagai media edukasi digital yang paling efektif untuk menyampaikan materi yang bersifat prosedural. Yang selanjutnya, tentukan jenis konten Anda. Konten berbasis teks. Jenis konten pertama adalah teks bagi seorang akuntan. Teks sangat efektif untuk menjelaskan materi yang sifatnya regulasi atau teori mendalam seperti kebijakan PSAK terbaru atau panduan teknis perpajakan. Tulisan yang terstruktur membantu audiens memahami detail angka dan hukum secara perlahan. Keunggulan konten teks adalah kemudahannya untuk dibaca kembali dan dijadikan referensi tertulis yang kuat saat menyusun laporan keuangan atau melakukan audit internal. Yang kedua, konten berbasis gambar dan desain. Konten visual seperti infografis sangat penting untuk menyederhanakan data akuntansi yang rumit dibandingkan hanya menyajikan tabel yang membosankan. Kita bisa menggunakan grafik tren, laba rugi, atau alur siklus akuntansi yang menarik secara visual. Desain yang bersih dan profesional akan membantu audiens menangkap inti dari sebuah laporan keuangan hanya dalam hitungan detik. Konten gambar juga sangat mudah dibagikan di media sosial untuk meningkatkan jangkauan informasi keuangan yang kita buat. Yang selanjutnya, yang keempat, konten berbasis video. Konten video, terutama tutorial rekam layar, adalah jenis konten yang paling interaktif. Di sini kita bisa mendemonstrasikan secara langsung bagaimana cara mengoperasikan rumus Excel, menggunakan software akuntansi, atau mengisi aplikasi pajak. Video memberikan pengalaman belajar yang nyata bagi audiens karena mereka bisa melihat langkah demi langkah pengerjaan data secara mendetail. Jenis konten ini sangat efektif untuk membangun kepercayaan karena audiens bisa melihat kemampuan teknis kita secara langsung. Yang keempat, konten berbasis audio. Jenis konten terakhir adalah audio atau podcast.
Meskipun akuntansi identik dengan angka, konten audio sangat berguna untuk membahas opini, tren ekonomi, atau diskusi mengenai isu-isu bisnis terkini. Podcast memungkinkan audiens untuk belajar sambil melakukan aktivitas lain. Sebagai akuntan, kita bisa menggunakan audio untuk memberikan tips manajemen keuangan atau wawancara dengan ahli pajak, sehingga audiens mendapatkan wawasan yang lebih luas di luar sekedar teknis perhitungan angka di atas kertas. Yang selanjutnya, brainstorming dan action. Apa itu brainstorming dan action? Sebelum mengeksekusi, lakukan brainstorming. Cari referensi sebanyak-banyaknya dari konten akuntansi yang sudah sukses. Perhatikan kombinasi warnanya, cara mereka menjelaskan rumus, hingga ukurannya. Setelah mereka bekal referensi yang cukup, barulah masuk ke tahap action. Tuangkan ide Anda ke dalam aplikasi editing. Ingat, konten yang sempurna adalah konten yang selesai diproduksi dan dipublikasikan, bukan konten yang hanya di dalam kepala. Sebagai ide saja, intinya cara referensi dan melakukan eksekusi ide. Kesimpulannya dari materi ini adalah dunia digital adalah peluang besar bagi profesi akuntansi. Dengan menguasai konsep digital marketing konten, kita tidak hanya menjadi pengolah angka, tapi juga komunikator digital yang hebat. Mulailah dari yang sederhana, tentukan satu topik akuntansi yang paling Anda kuasai, pilih platformnya, dan buatlah konten pertama Anda. Ingat, proses belajar Anda bertahap seiring waktu. Kualitas konten Anda akan meningkat dan pengaruh profesional Anda akan semakin luas. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah sekian dari saya presentasi strategi konten digital marketing yang memikat. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi pendengar, audiens yang mendengar dan melihat akan presentasi ini. Semoga bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih.